Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami di mata kuliah manajemen konstruksi. Untuk pertama di sini ada profil dari studio kami. Ya, namanya Nilaya Studio. Nilaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu rumah, tempat bernaung atau wadah. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Angga, ada Giar, ada saya sendiri Haris, ada Nazori, sama ada Fikran. Selanjutnya ada About Nilaya Studio. Nilaya Studio merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan juga interior. Nilaya Studio berfokus pada penciptaan ruang yang tidak hanya kokoh secara struktur, tapi juga memiliki nilai estetika yang kuat dan berkarakter. Nilaya Studio hadir untuk mewujudkan hunian maupun ruang komersial yang fungsional, nyaman, dan berkelas. Didukung oleh tim yang profesional dan berpengalaman, Nilaya Studio mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan hingga pengerjaan interior secara menyeluruh. Setiap proyek dikerjakan dengan komitmen tinggi terhadap standar kualitas, efisien waktu, serta pemilihan material yang tepat guna, sehingga dapat menghasilkan karya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga long lasting. Selanjutnya ada visi dan misi dari studio kami. Visi studio kami adalah menjadi studio desain interior dan konstruksi bangunan yang mengusung makna nilaya sebagai ruang emosional di mana setiap struktur maupun detail interior dirancang untuk membangkitkan perasaan mendalam dan kenyamanan yang berorientasi pada kualitas serta kepuasan klien. Selanjutnya ada misi kami. Misi kami adalah memulai setiap proyek konstruksi dan interior dengan memahami resonansi emosional yang diinginkan oleh klien. Lalu ada membangun struktur yang presisi sebagai kanvas untuk menciptakan kemewahan yang tenang. Lalu mengisi setiap sudut interior dengan elemen yang personal, sehingga bangunan yang akan ditinggali bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebagai cerminan jati diri sang pengguna. Yang terakhir, misi kami yang terakhir ada mengutamakan kualitas material dan keindahan untuk memberikan kesan mewah tanpa harus terlihat berlebihan. Selanjutnya ada layanan yang kami sediakan dari Nilaya Studio. Yang pertama adalah konstruksi bangunan, lalu ada desain interior, custom furniture, project management, konsultasi desain, dan juga renovasi dan pengembangan ruang. Lalu ini ada struktur organisasi kami. Kepala operasionalnya Nazori Rahman Hilani, lalu perancangnya ada Giar Gimnastiar, supervisor ada Angga Putra Legawa, lalu saya sendiri sebagai manajer operasional, dan yang terakhir ada Fikran di administrasi. Oke, lanjut pada mitra Nilaya Studio ini sebagai studio desain dan konstruksi integratif. Nilaya Studio menjalin kemitraan strategis untuk memastikan setiap detail teknis, material, finishing selaras dengan visi setiap klien. Pemasok dari material dan furniturnya seperti distributor bahan bangunan berkualitas yang premium, mulai dari seperti batu alam, kayu solid, besi, dan lainnya. Lalu produsen furniture dengan kualitas terbaik, produsen tekstil interior premium, lalu ada pihak pengembang dan pemilik properti seperti ada developer apartemen high end dan developer properti residensial yang mewah. Lalu bangunan komersial premium seperti restoran, butik, dan pertokoan. Dan ada sipil, arsitek, desainer interior yang membuka ruang untuk berkolaborasi. Di term of reference ini, ruang keluarga dan dapur merupakan area utama dalam sebuah hunian yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari penghuni. Seiring berjalannya waktu, kondisi ruang yang ada saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal, baik dari segi fungsi, kenyamanan maupun estetika. Tujuan proyek utama dari pelaksanaan konstruksi bangunan dan interior ini adalah merancang ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur yang mampu mendukung penghuni secara optimal. Lalu menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien, lalu meningkatkan kualitas kenyamanan, fungsi estetika, serta efisiensi ruang pada bangunan.
memberikan panduan pada klien seperti menerjemahkan keinginan mereka agar sesuai dengan visi baik secara visual maupun teknis. Oke, pada lingkup kegiatannya ada konsultan perencanaan konstruksi dan desain interior, penyusunan konsep desain sesuai kebutuhan dan karakter ruang, pengembangan desain secara detail, penyusunan gambar kerja, penyusunan RAB, pelaksanaan konstruksi bangunan, pekerjaan interior, ada custom furniture dan built-in, pengadaan material dan furnitur, lalu instalasi utilitas seperti listrik, plumbing ataupun pencahayaan, lalu ada monitoring dan supervisi pelaksanaan proyek. Quality control untuk memastikan standar hasil, lalu visualisasi desain 3D untuk kebutuhan presentasi. Oke, di sini ada waktu pelaksanaannya mulai dari tahap 1 yaitu pengumpulan data, survei lokasi dan briefing kepada klien yang diestimasikan memakan waktu 3 hari. Lalu tahap 2 ada penyusunan konsep desain, mood board dan juga layout awal diestimasikan 1 minggu. Lalu tahap 3 pengembangan desain, layout final, pemilihan material, lighting dan desain diestimasikan 2 minggu. Di tahap 4 lanjut ke produksi gambar kerja teknis dan visualisasi 3D diestimasikan 2 minggu. Lalu tahap 5 pelaksanaan konstruksinya yang berjalan 6 minggu. Total estimasinya perencanaan prakonstruksi itu kurang lebih 10-11 minggu bergantung kepada keluasan proyek dan proses kelulusan klien. Di metodologi kerja ini ada konsultasi awal dan pengumpulan data kebutuhan klien, analisis lokasi, fungsi ruang dan kondisi existing, perumusan konsep desain dan arah perencanaan, pengembangan desain, lalu penyusunan gambar kerja dan RAB, pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan interior, pengawasan koordinasi dan kontrol kualitas, penyelesaian akhir, finishing, lalu serah terima kepada klien. Jadi di sini ada latar belakang yang dimana ruang keluarga dan dapur merupakan area utama dalam sebuah hunian yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari penghuni. Seiring berjalannya waktu, kondisi ruang yang ada saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal baik dari segi fungsi, kenyamanan maupun estetika. Lalu ada tujuan dari proyek ini, yaitu untuk merancang ruang tamu dan ruang keluarga maupun dapur agar mendukung aktivitas penghuni secara optimal, menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien, meningkatkan kualitas kenyamanan, fungsi, estetika, serta efisiensi ruang pada bangunan, memberikan panduan pada klien seperti menerjemahkan keinginan mereka agar sesuai dengan visi baik secara visual maupun teknis. Lalu di sini ada lingkup kegiatan yang melingkup dari konsultasi perencanaan konstruksi dan desain interior hingga visualisasi desain 3D untuk kebutuhan presentasi. Lalu di sini juga ada waktu pelaksanaan yang dimana dibagi menjadi 5 tahap, yang dimana pada tahap pertama itu meliputi pengumpulan data, survei lokasi hingga briefing klien yang dimana memakan waktu selama 3 hari. Di tahap kedua penyusunan konsep desain seperti mood board dan layout itu memakan waktu sekitar 1 minggu. Lalu pada tahap 3 pengembangan desain seperti layout, final, pemilihan material, lighting, dan desain itu memakan waktu 2 minggu. Pada tahap 4 produksi gambar kerja teknis dan visualisasi 3D itu sekitar 2 minggu juga. Lalu pada tahap 5 yaitu pelaksanaan konstruksi yang memakan waktu 6 minggu. Jadi total estimasi waktu perencanaan dan prakonstruksi kurang lebih 10 hingga 11 minggu tergantung kepada keluasan proyek dan proses kelulusan klien. Lalu ada metodologi kerja yang dimana konsultasi awal dan pengumpulan data kebutuhan klien, menganalisis lokasi, fungsi ruang dan kondisi existing, perumusan konsep desain, pengembangan desain, arsitektur maupun interior secara detail, penyusunan gambar kerja dan RAB, pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan interior, pengawasan koordinasi dan kontrol kualitas proyek, penyelesaian akhir atau finishing dan evaluasi hasil, lalu serah terima proyek kepada klien. Di mana tim pelaksananya terdiri dari kepala operasional yaitu Nazur Rajman Hilani, perancang giar,
Kim Nastiar Syahnafi, Supervisor Angga Putra Legawa, Manajer Operasional Muhammad Haris Fariza, Administrasi Syakbil Fikran Ramadan. Lalu ada peran dan tanggung jawab. Di sini ada peran dan tanggung jawab dari Nilai Studio sendiri, yaitu menganalisa emosional dan spasial, pengembangan visi kreatif, dokumentasi teknis komprehensif, kurasi material dan furniture, manajemen dan supervisi proyek. Lalu ada klien, yang dimana klien menyampaikan brief filosofi, meninjau dan memberi persetujuan, komitmen akan administrasi, ketetapan, keputusan, seperti bertanggung jawab atas keputusan final terkait material dan perubahan desain yang dipilih selama proses perencanaan. Lalu ada peran dan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada kontraktor dan vendor, yang dimana kontraktor dan vendor di sini mengeksekusi fisik spesialis, lalu meningkatkan kualitas pekerjaan, menjamin kualitas. Lalu ada juga yang terakhir koordinasi aktif, yaitu berkomunikasi secara intensif dengan Nilai Studio terkait kendala teknis di lapangan guna mencari solusi yang tetap menjaga integritas desain. Lalu di sini juga ada RAB sebagai perhitungan berbasis nilai dan skala, lalu penyesuaian perubahan desain hingga finalisasi estimasi nilai anggaran, termasuk seperti elemen-elemen interior yang meliputi furniture, dekoratif, dan lainnya akan ditetapkan setelah tahap pemilihan material atau mood board dikonfirmasi secara tertulis oleh klien. Kemudian di sini selanjutnya ada resiko penanganan. Perubahan spesifikasi oleh klien, setiap permintaan revisi atau tambahan di luar kesepakatan awal akan dianalisa dampaknya terhadap fungsi ruang. Jika signifikan, kami akan memberikan adendum biaya dan jadwal pengerjaan baru untuk menjaga kualitas hasil akhir. Selanjutnya ada kelangkaan material kurasi. Mengingat Nilai Studio sering menggunakan material spesifik, batu alam, kayu solid, atau material tertentu, jika terjadi kendala pengadaan, tim akan memberikan kurasi opsi alternatif yang memiliki tekstur dan kualitas setara, agar perasaan ruang tetap terjaga. Selanjutnya, akurasi implementasi lapangan. Untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara desain 3D dan fisik, kami melakukan supervisi berkala dan kontrol kualitas atau quality control yang ketat pada setiap tahap konstruksi. Jika ditemukan defisiasi teknis, koreksi akan segera dilakukan sebelum tahap finishing. Selanjutnya, ada fluktuasi harga material. Estimasi biaya disampaikan dengan transparansi penuh sejak awal. Jika terjadi kenaikan harga material yang tidak terduga di pasar, Nilai Studio akan berkomunikasi secara proaktif untuk mendiskusikan penyesuaian anggaran atau alternatif material sebelum eksekusi itu dilakukan. Selanjutnya, permintaan tambahan dari klien. Setiap revisi atau perubahan brief akan ditinjau kembali pengaruhnya terhadap konsep jiwa ruang yang telah disepakati. Jika terdapat permintaan signifikan, kami akan menyesuaikan rencana anggaran biaya atau RRB dan jadwal pengerjaan secara transparan melalui adendum kesepakatan. Selanjutnya, keterlambatan material atau furnitur. Mengingat penggunaan material kurasi yang spesifik, seperti batu alam atau kain yang premium, jika terjadi kendala pada vendor, tim Nilai Studio akan segera mencarikan opsi alternatif dengan kualitas dan tekstur yang sebanding guna memastikan estetika quiet luxury tetap terjaga tanpa mengganggu jadwal pemasangan. Selanjutnya di sini ada resiko penanganan. Yang pertama, ketidaksesuaian hasil di lapangan. Sebagai studio yang menangani konstruksi dan interior sekaligus, kami melakukan kontrol rutin serta supervisi ketat di lokasi untuk memastikan presisi struktural sesuai dengan desain 3D. Jika ditemukan defisiasi teknis, koreksi akan segera dilakukan di tahap awal untuk menghindari dampak pada tahap finishing. Selanjutnya, kenaikan biaya di luar rencana. Estimasi biaya disampaikan secara transparan sejak tahap perencanaan. Jika terjadi fluktuasi harga, material, konstruksi, atau elemen interior di pasar, kami akan mengomunikasikannya langsung terlebih dahulu kepada klien untuk mendapatkan persetujuan sebelum tindakan eksekusi diambil. Kemudian,
Ada kendala teknis infrastruktur. Jika dalam proses konstruksi ditemukan kendala pada kondisi existing bangunan yang tidak terduga, tim teknis kami akan memberikan solusi rekayasa arsitektural yang paling efektif tanpa mengurangi nilai fungsional maupun estetika hunian. Selanjutnya di sini ada project deliverable. Yang pertama, laporan hasil konsultasi dan identifikasi masalah. Selanjutnya, hasil survei lapangan atau survei site. Kemudian dokumentasi analisis site dan membuat program ruang. Selanjutnya ada membuat konsep awal dan mood board, membuat gambar kerja 2 dimensi dan detail teknis, memvisualkan gambar kerja 2 dimensi tersebut menjadi 3 dimensi desain final untuk presentasi, menentukan spesifikasi produk, material, hingga furnitur. Selanjutnya, membuat timeline pelaksanaan proyek, dokumentasi proses awal hingga akhir pembangunan, dan yang terakhir, berita acara serah terima dengan klien. Selanjutnya di sini ada penutup dokumen terms or reference atau yang kita sebut TOR. Ini disusun sebagai pedoman kerja antara Nilaya Studio dengan klien, serta menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proyek desain interior maupun konstruksi bangunan. Sebagai perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan interior, Nilaya Studio juga berfokus pada penciptaan ruang yang tidak hanya kokoh secara struktural, tapi agar bangunan yang dibangun memiliki nilai estetika yang kuat dan berkarakter. Segala perubahan atau tambahan dalam proyek ini akan dikomunikasikan secara resmi dan dituangkan dalam adendum atau kesepakatan tertulis lainnya, sesuai dengan komitmen awal kami. Dengan pendekatan yang mengedepankan kualitas, ketelitian, dan detail, Nilaya Studio hadir untuk mewujudkan hunian maupun ruang komersial yang fungsional, nyaman, dan berkelas. Didukung oleh tim profesional kami yang sudah berpengalaman, setiap proyek kami kerjakan dengan standar kualitas yang tinggi dan efisiensi waktu guna menghasilkan karya yang indah secara visual serta tahan lama. Kemudian di sini ada tata cara pembayaran. Yang pertama, down payment 50% dilakukan setelah konstruksi disetujui untuk memulai tahap riset dan konsep. Selanjutnya di sini ada progress 30% dilakukan setelah persetujuan visualisasi 3 dimensi dan persiapan gambar teknis. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pelunasan 20% dilakukan sebelum penyerahan seluruh dokumen final atau tahap instalasi site. Yang terakhir di sini ada kontrak juga. Yang pertama ada kerahasiaan. Semua data klien bersifat rahasia dan tidak akan disebarkan tanpa izin. Kemudian ada hak cipta. Desain adalah milik intelektual Nilaya Studio hingga pelunasan dilakukan. Kemudian di sini ada revisi, maksimal 3 kali revisi mayor pada tahap konsep awal. Yang terakhir di sini ada pembatalan. Ketentuan pengembalian dana diatur berdasarkan progres pekerjaan yang telah berjalan. Baik, selanjutnya ada proyek perancangan. Nilai Studio ini merancang ruang keluarga dan dapur. Lalu di daftar isinya terdapat deskripsi proyek, gambar denah dan layout, potongan, tampak, perspektif, dan perhitungan RAB. Yang pertama ada rancangan anggaran biaya pembangunan, yaitu ruang keluarga dan dapur. Keterangan spesifikasi ruang, kegunaan ruang untuk berkumpul keluarga, bersantai, memasak, mencuci alat atau bahan dapur. Dengan dimensi 5,85 kali 5,75 meter yang berlokasi di Jalan Raya Kopo nomor 200. Ini terdapat gambar denah dan layout yang kita rancang. Lalu terdapat potongan dan tampak. Dan terdapat juga perspektif dengan penggayaan ruang yang minimalis. Lalu ini ada perhitungan RAB dengan tabel menjelaskan daftar dan harga satuan upah. Jadi di sini kita mencari harga satuan dari upah untuk mandor, kepala tukang, dan pekerja. Lalu juga mencari harga satuan bahan material yang satuannya itu
bisa satuan lembar, meter persegi, atau kilogram, dan sebagainya. Lalu di sini juga terdapat harga satuan material elektrikal dan alat-alat. Lalu untuk perhitungan RAB dengan tabel volume dan harga satuan pekerjaan, di sini tabel volume pekerjaan menjelaskan seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja dan berapa banyak material yang harus dibutuhkan. Lalu di sini juga volume pekerjaan juga menghitung jumlah uang yang harus dikeluarkan dalam satuan tiap meter persegi. Ini juga sama, terdapat berapa banyak uang yang harus dikeluarkan tiap pekerjaan dalam satuan meter perseginya. Nah, ini untuk perhitungan RAB, rencana anggaran biayanya. Rencana anggaran biaya di sini setelah kita hitung memiliki jumlah keseluruhan total Rp99.728.621 dan dibulatkan menjadi Rp99.729.000 dan dibagi menjadi 6 pekerjaan yang masing-masing memiliki presentase seperti yang pertama, pekerjaan pemasangan plafon dari total keseluruhan memiliki presentase 7,79%. Lalu yang kedua, pekerjaan lantai memiliki presentase 10,73%. Yang ketiga, pekerjaan lightning dan elektrikal presentasinya 8,93%. Lalu yang keempat, pekerjaan painting presentasinya 1,98%. Pekerjaan dinding presentasinya 0,68%. Dan yang terakhir, pekerjaan pemasangan furniture 69,89%. Nah, presentasi itu didapatkan dari sesuai dengan harga pekerjaan dari total harga pekerjaan. Selanjutnya ada timeline dan kurva S. Untuk timelinenya, pekerjaan pemasangan plafon durasinya itu 2 minggu, di minggu pertama dan minggu kedua masing-masing 3,9%. Lalu untuk pekerjaan lantai durasinya 2 minggu pada minggu kedua dan minggu ketiga yang masing-masing presentasinya itu di 5,36%. Yang ketiga, pekerjaan lightning dan elektrikal durasinya 2 minggu yang dikerjakan di minggu ketiga dan minggu keempat dengan masing-masing presentasinya itu 4,46%. Lalu untuk pekerjaan painting durasinya 1 minggu di minggu keempat dengan total presentasinya itu 1,98%. Lalu untuk kelima, pekerjaan dinding durasinya 1 minggu dengan pekerjaan di minggu keempat dengan total presentasinya di 0,68%. Dan yang terakhir, pengerjaan pemasangan furniture dengan durasi 3 minggu di minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam dengan masing-masing pekerjaan 23,30%. Dan didapatkan hasil kurva S-nya itu seperti ini. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok 7 nilai studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.